Selamat pagi Bu Mary dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Samuel Rizky Gunawan. Saya dari kelas 12 MIPA 2 dengan nomor urut 35. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mind map yang sudah saya buat, yaitu mengenai evolusi. Tanpa perlu panjang lebar lagi, mari kita langsung masuk ke penjelasannya. Jadi ini adalah mind map evolusi yang telah saya buat. Pertama-tama, kita akan mengetahui dulu apa itu evolusi. Definisi evolusi adalah perubahan besar yang berlangsung secara lambat dan juga lama. Lalu ada tokoh-tokoh yang mengemukakan teori mengenai evolusi. Yang pertama ada J.B. Lamarck. J.B. Lamarck mengatakan bahwa evolusi terjadi karena faktor lingkungan. Nah, J.B. Lamarck mengatakan juga jerapah leher panjang berasal dari jerapah leher pendek yang ini. Lalu selanjutnya tokoh kedua yaitu adalah Charles Darwin atau Charles Robert Darwin. Nah, teori dari Darwin ini menolak teori dari Lamarck. Darwin mengatakan bahwa evolusi terjadi karena seleksi alam. Nah, jerapah memiliki dua nenek moyang, yaitu jerapah leher panjang dan jerapah leher pendek. Nah, yang dimana jerapah leher panjang sekarang lestari dan jerapah leher pendek sekarang punah, karena jerapah leher pendek tidak mampu untuk menggapai makanan, yaitu untuk di pohon. Lalu tokoh yang ketiga adalah August Weismann. Nah, teori dari August Weismann ini atau percobaan August Weismann ini mendukung teori dari Darwin, yaitu uji coba dengan tikus yang dipotong ekornya. Nah, dari uji coba ini August Weismann membuktikan bahwa teori Lamarck salah. Lalu selanjutnya kita masuk ke bukti-bukti evolusi. Yang pertama adalah migrasi. Migrasi akan kita bahas di bagian berikutnya. Yang kedua adalah organ homolog atau analog organ. Kita akan bahas juga di bagian berikutnya. Lalu untuk bukti evolusi ketiga yaitu adalah fosil. Nah, fosil terlengkap untuk saat ini adalah kuda. Nah, sebelumnya apa itu fosil? Fosil adalah bagian tubuh makhluk hidup yang membatu. Nah, untuk fosil terlengkap adalah kuda. Nah, nenek moyang kuda ini dibagi menjadi itu. Ada Eohippus, Mesohippus, Meryiohippus, Picohippus, dan Equus. Yang dimana kuda sekarang yaitu adalah Equus. Lalu bukti evolusi yang keempat adalah embriologi perbandingan. Ada ontomologi, yaitu dari lahir sampai matinya. Lalu ada juga filogeni, yaitu tingkat tertinggi dan terendah dari makhluk hidup. Lalu bukti evolusi berikutnya adalah variasi genetik. Apa itu variasi genetik? Ya, artinya semua makhluk hidup di dunia memiliki gen yang berbeda-beda. Nah, baru kita masuk ke migrasi. Nah, migrasi ini terbukti dari yang ini. Burung finch itu berpindah dari kepulauan Amerika sampai ke kepulauan Galapagos, maaf. Nah, burung finch ini sebelum bermigrasi memiliki kurang lebih 84 jenis. Nah, sesudah bermigrasi kurang lebih hanya 14 jenis saja. Nah, mengapa karena begitu? Karena beberapa dari jenis burung finch punah karena seleksi alam. Ada yang karena tidak bisa mampu untuk makan ataupun karena badai ataupun segala macamnya. Nah, dan juga terjadi perubahan paruh karena disesuaikan dengan makanan yang selama bermigrasinya itu. Lalu, itu adalah organ homolog atau analog organ. Kita bahas dulu yang pertama adalah organ homolog. Organ homolog, apa itu organ homolog? Organ homolog adalah organ dari struktur yang sama, tapi fungsinya beda. Jadi struktur organnya itu sama, tapi memiliki fungsi yang beda total. Contohnya, yaitu tangan manusia dan kaki depan kuda. Tangan manusia dan kaki depan kuda memiliki struktur yang sama, tapi memiliki perbedaan fungsi. Tangan manusia contohnya untuk menulis, ataupun memakan, ataupun mengambil barang. Sedangkan kaki depan kuda digunakan untuk berlari. Lalu yang berikutnya adalah analog organ. Analog organ artinya adalah organ dari struktur berbeda, tapi memiliki fungsi yang sama. Contohnya adalah sayap kupu-kupu dan sayap burung. Nah, sayap kupu-kupu dan sayap burung ini memiliki struktur yang berbeda. Sayap kupu-kupu itu hanya berupa membran, sedangkan sayap burung memiliki struktur tulang, tapi fungsinya sama persis, yaitu untuk terbang. Lalu kita masuk ke bagian selanjutnya dari evolusi, yaitu adalah hukum kesetimbangan dari Hardy Weinberg. Nah, untuk menjadi ada kesetimbangan ini ada beberapa syarat. Yang pertama, populasinya harus banyak. Lalu yang kedua, tidak ada mutasi besar-besaran. Ketiga, tidak ada seleksi alam. Yang keempat, ada kawin acak. Dan yang terakhir, tidak ada migrasi besar-besaran. Nah, rumus kesetimbangan menurut Hardy Weinberg ini adalah P + Q sama dengan 1.
yang dimana kalau dijabarkan adalah P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1, dimana P kuadrat adalah gen normal, 2PQ adalah gen hetero atau carrier, dan Q kuadrat adalah gen resesif. Kita masuk ke bagian berikutnya dari evolusi, yaitu evolusi manusia. Nah, evolusi manusia ini terjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah Dryopithecus. Dryopithecus adalah nenek moyang manusia dan juga kera. Ditemukan di Cina, Afrika, Eropa, dan India. Lalu yang kedua adalah Ramapithecus. Nah, Ramapithecus ini pertama kali ditemukan di Sivalik atau Punjab dan kemudian di Afrika dan Arab Saudi. Nah, ciri-ciri Ramapithecus itu seperti apa sih? Pertama, rahangnya kuat, enamel giginya menebal, dan memendeknya gigi taring. Lalu ada Australopithecus. Australopithecus ini ditemukan di Afrika Selatan. Nah, kurang lebih memiliki ukuran 4 feet atau sampai 4 feet dan beratnya 60 sampai 80 pounds. Lalu ada Homo erectus. Nah, Homo erectus ini artinya manusia berdiri tegak. Nah, pertama kali ditemukan di Jawa, Indonesia tahun 1891. Lalu ada Homo sapiens neanderthalensis. Nah, Homo sapiens ini memiliki ciri-ciri dengan kapasitas tengkorak yaitu adalah 1600 cc dan memburu hewan besar. Lalu ada Homo sapiens yaitu kapasitas tengkoraknya ada 1350 cc, memiliki ciri-ciri rahang mengecil, dagu manusia yang sudah modern, dan tengkoraknya membulat. Nah, Homo sapiens ini ditemukan di Eropa dan diberi nama Cro-Magnon. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori evolusi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya pamit undur diri. Selamat pagi dan terima kasih.